Kita akan mendengarkan motivational speech firman Tuhan yang akan disampaikan oleh National General Secretary, yaitu Bapak Benny Chung. Durasi motivational speech ialah 10 menit. Silakan Pak Benny. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama terima kasih saya diberi kesempatan untuk sharing di tempat ini, di mana topik yang diberikan kepada saya adalah kehidupan yang berdampak. Bapak Ibu sekalian, kalau dari Kamus Bahasa Indonesia, maksud berdampak adalah pengaruh yang aktif dan yang kuat, yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dan saya percaya maksud dari Ko Ayung adalah, dan teman-teman semua adalah bukan yang negatif tetapi yang positif. Berdampak menurut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang disampaikan dalam Matius 5:13-16 adalah kita menjadi garam, kita menjadi terang untuk dunia ini. Sebagaimana kita ketahui, garam selain memberikan cita rasa untuk makanan, garam juga bisa berfungsi sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman di sekitar kita. Dan yang terpenting, garam bisa mengawetkan untuk makanan menjadi tidak membusuk dengan cepat. Garam kalau terkontaminasi, dia pun tidak berfungsi, menjadi tawar dan dibuang. Dan saya percaya kita bisa memahami ini, sehingga kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus juga sampaikan untuk menjadi terang. Terang adalah Kristus itu sendiri, dan itu firman. Karenanya, untuk menjadi terang, kita perlu tetap membaca firman, merenungkan firman, dan mempraktekkan firman. Seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman melalui program FCBH. Bapak Ibu sekalian, saya percaya menjadi garam dan terang bukan untuk kepentingan kita, untuk memenuhi ego kita, atau untuk sekedar mendapat pujian. Tapi kami percaya semua yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kristus melalui firman-Nya Lukas 10 ayat 25-37 memberikan contoh kepada kita yang lebih konkret, yaitu dalam orang Samaria yang murah hati, di mana digambarkan seorang saudagar yang kaya yang dirampok dan dilukai, yang ditinggalkan di pinggir jalan. Kristus memberikan gambaran kepada kita, apakah kita sebagai seorang imam yang mungkin kita rajin untuk mengajar Taurat, kita rajin untuk melakukan penyembahan-penyembahan, tetapi apa yang dilakukan? Dia lewati dan dia melihat hanya dari jauh. Orang yang kedua yang juga disampaikan adalah orang Lewi, orang pilihan yang selalu melayani di tempat-tempat yang kudus. Tapi apa yang dia lakukan? Tetap dia lewati dari seberang jalan. Tapi tokoh yang ketiga, Tuhan Yesus sampaikan menjadi seorang Samaria, seorang yang mungkin yang dianggap tidak sempurna, seorang awam, seorang yang dibenci. Tetapi apa yang dia lakukan? Hatinya tergerak, jatuh belas kasih, dan dia bertindak secara nyata. Diobati, dibawa korban tersebut ke tempat penginapan, dan dibayarkan semua tempat tinggalnya. Dan bahkan berjanji dalam 2-3 hari, dia akan kembali, segala kekurangan akan ditutupnya atau dibayar. Demikian orang Samaria melakukan kehidupannya dengan nyata. Pertanyaannya, apakah kita orang yang berdoa, yang selalu membaca firman, telah melaksanakan perintah-perintah itu? Saya bukan melarang kita berdoa, kita membaca firman dengan aktif. Tetapi kalau tujuan daripada berdoa hanya sekedar untuk rutin, sekedar untuk latihan untuk rohani kita, sekedar untuk mengajukan
daftar belanja kita kepada Tuhan, kita mungkin harus berubah. Cara berdoa kita, tujuan doa kita adalah untuk bersekutu, untuk mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya dan mungkin beberapa teman yang sering merasakan motivasi untuk berdoa kita naik dan turun. Karena saya sendiri sering mengandalkan kemampuan diri saya. Saya mengandalkan otak saya. Saya merasa diri saya mampu tanpa ditunjang oleh Tuhan. Tetapi banyak kegagalan yang berulang, yang mengakhiri, membuat saya harus berlutut untuk datang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, banyak di antara kita, termasuk diri saya mungkin, yang awalnya aktif berdoa, tapi sering kali dihambat. Karena saya tidak paham keajaiban dari doa di dalam kehidupan secara berkelanjutan. Dan mungkin kita merasa bahwa doa itu harus instan. Kalau tidak instan, tidak ada manfaat untuk berdoa. Atau beberapa dari kita merasa beban saya terlampau berat, Tuhan tidak mampu untuk menolong. Atau banyak teman-teman juga yang berdoa, baik untuk kesehatan, untuk bisnis, untuk keluarga, yang sudah bertahun-tahun dalam banyak kesaksian-kesaksian yang kita dengar, yang belum dijawab Tuhan. Itulah halangan-halangan untuk berdoa. Bagaimana untuk aplikasi kehidupan kita hari-hari ini? Sebenarnya firman sudah banyak mengajar kepada kita semua, mengasihi dengan tulus, mau berbagi, baik itu waktu kita, perhatian kita, dan tindakan nyata kita. Contoh sehari-hari yang kecil, mungkin kita memberi tips saat kita makan di restoran. Kita mau memberikan tempat duduk pada saat kita di bis, kepada orang yang membutuhkannya. Kita memberikan senyum dengan tulus kepada orang yang kita jumpai. Memberikan ucapan-ucapan yang positif kepada siapapun yang kita temui. Dan siap hadir di dalam saat-saat kita dibutuhkan. Senantiasa kita memberikan semangat kepada sekeliling orang-orang kita. Bapak Ibu sekalian, menjadi garam, menjadi terang di dunia ini dengan dua syarat yang sangat mudah. Berhentilah menjadi anak kecil yang selalu minta dilayani. Baiklah kita mulai bertumbuh menjadi orang dewasa, di mana mampu melayani diri kita sendiri dan mampu memberikan perhatian dan melayani orang lain. Hal yang kedua, untuk bisa menjadi garam dan terang dunia, kita punya hati yang penuh bersyukur, penuh yang ucapan terima kasih. Kita sudah terima berkat, terima keselamatan, dan terima banyak hal dari Tuhan kita. Dan kita saatnya untuk mengembalikan kasih kepada sesama kita, kepada anggota keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita di kantor, kepada siapapun yang membutuhkan kasih tersebut. Saya percaya, melalui sikap-sikap kita yang sederhana, orang lain akan berkata, orang ini luar biasa. Tapi kembali, itu semua bukan untuk diri kita, untuk memuaskan kepentingan kita, memuaskan ego kita, tapi kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak Ben. Besar dan ajaib